Iya, karena ada sebagian orang yang bilang, maaf nih ya, mungkin salah seorang yang gak setuju dengan konten saya, tapi dan alhamdulillah masih diterima, cuma satu dua yang gak terima. Akhirnya saya masih bisa semangat lah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi bareng saya Ida Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Wah, ini pertama kalinya dan saya menampakkan di kamera lagi setelah mungkin vakum beberapa bulan ya, selama corona. Oke, insya Allah saya kali ini mau memberikan informasi terkini secara live, secara langsung. Dan ditemani bareng rekan saya, Kang Azam Abdullah dari WNI yang berada di daerah Jeddah. Assalamualaikum Kang Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Kang Ian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kira-kira kapan akan dibuka penerbangan? Termasuk saya pribadi sebenarnya banyak, bahkan yang tinggal sama satu apartemen sama saya di sini, ya, banyak yang mau pulang ke tanah air, entah yang ilegal ataupun yang resmi. Kang Idai. Ya. Kalau Kang Idai bertanya kepada saya, Kang Azam, kapan nih kira-kira ya? Iya. Ini kan jawabannya kira-kira. Kita sih berharapnya secepatnya dibuka. Iya. Apalagi saya kan kerjaannya di lingkup yang membutuhkan penerbangan, sangat menunggu sekali. Buat teman-teman yang mencari informasi tentang penerbangan, jangan dengarkan media manapun, jangan dengarkan sumber manapun. Kalau misalkan dia mencari informasi, ini loh, kita itu harus pintar dalam menyikapi suatu berita. Kalau seseorang menyampaikan berita ataupun bikin status di Facebook, jangan sampai kamu itu, ini buat subscribernya Kang Idai, jangan sampai melihat status di Facebook, misalkan Alhamdulillah penerbangan tanggal 15 Mei misalkan kan, Alhamdulillah penerbangan, dan langsung percaya gitu loh. Kita cerita sumbernya dari mana? Nah, kita ini ada perwakilan, ada yang namanya itu KBRI kan di Riyadh, ada KJRI, tidak udah kita patokannya itu dua. Sah. Itu loh, ada websitenya, ada Instagramnya, cari di sana. Iya. Dan kalau misalkan ada YouTuber pun yang memberikan informasi terkait ini, YouTuber tersebut dari mana infonya? Kang Idai selalu mencantumkan dari KBRI, dari KJRI, dan itu keren, bagus. Jadi nggak sembarangan beritanya. Kalau saya kan, saya juga nggak berani. Jawabannya saya kurang tahu, Kang Idai. Kang Idai saya kurang tahu, tapi mudah-mudahan segera buka tentang penerbangan ini. Soalnya kemarin kan ada yang update, katanya tanggal 17 Mei akan ada penerbangan tahap kedua. Itu dari salah satu subscriber saya yang kirim video. Katanya, Kang Ida, ini benar gak? Gitu. Saya jawab gini, selama ini saya belum update. Kenapa ya? Karena saya belum ada informasi baik dari Arab Saudi pemerintahan ataupun dari Indonesia. Tapi dia mendapatkan dari salah satu media sosial yang katanya. Saya lihat, iya sih dia tampilin tentang tiketnya dengan harga yang lumayan mahal, 4.800. 4.000 lebih? Iya, kemarin pemulangan kemarin cuma 2.400 ya, itu juga udah termasuk mahal. Apalagi ini double 4.800 katanya. Gimana pendapatnya? Saya bilang jangan dulu karena itu udah mahal banget. Paling ya maksimal 3.000 lah, maksimal ya. Itu udah kemahalan satu kali perjalanan. Jadi begini, setelah dari penerbangan yang sudah, setahu saya, itu sifatnya hanya penerbangan darurat dan terbatas. Dan itu pun berlaku hanya yang bagi permit exit. Ya kan? Setahu saya, dan itu pun daftarnya itu harus secara online, Kang Idai. Itu online dan itu terbatas. Penerbangan ada, tetapi yang sifatnya darurat dan bagi yang exit, terus dia itu yang istilahnya memang berlaku hanya untuk yang resmi. Ini tidak ada kaitan sama yang ilegal. Iya benar. Gitu. Melalui website KBRI Riyadh. Yang ilegal tuh. Apa? Yang ilegal, Kang Ida, kapan dong bukannya tarhil? Aduh, saya bilang itu mah. Saya jawab. Iya, silakan. Pertanyaan kapan dibuka yang ilegal, sederhana jawabannya. Kapan sih tarhil dibuka untuk pemulangan yang ilegal? Jawabannya adalah setelah corona ini selesai. Itu jawabannya. Dan kapan corona selesai? Nah, itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Gitu. Iya.
Benar. Setelah corona selesai, insya Allah dibuka kembali dan normal kembali, umroh dibuka. Banyak kepada saya juga yang di Instagram yang katanya, Kang, saya sudah daftar umroh, mau umroh sama keluarga. Ya gimana lagi, ini yang punya kewenangan bukan saya, apalagi bukan KJRI dan KBRI. Yang punya kewenangan tuh adalah otoritas Arab Saudi. Itu Kang Hidayat. Sah, benar banget. Apalagi kalau udah corona selesai ya insya Allah umroh dan haji akan dibuka kembali ya. Dan kalau ada yang menanyakan juga, kapan ini keputusannya haji ini diadakan apa tidak, gitu kan? Yeah. Ada ya yang nanya seperti itu ya. Banyak. Kapan haji tahun ini dibuka apa tidak, ataupun kalau haji ya sudah ditentukan kan tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah. Cuman yang dipertanyaan apakah Arab Saudi ini akan memberikan ruang, memberikan fasilitas untuk negara lain termasuk Indonesia. Jawabannya belum ada keputusan, Kang Hidayat. Belum ada keputusan, dan saya pribadi karena memang ada ada pekerjaan juga saya di bidang itu sama teman-teman di Mekah, masih menunggu keputusan itu. Belum ada keputusan. Untuk masalah haji tahun ini Arab Saudi menerima dari Tenggalin apa tidak? Belum ada keputusan. Berarti kalau misalkan ada yang bilang bahwa Arab Saudi akan membuka untuk umum, itu masih dibilang hoax ya untuk saat ini, atau dibilang tutup gitu juga termasuk hoax karena belum ada klarifikasi langsung. Saya heran, saya kemarin video call sama teman di Mekah dan dia kerja di hotel Pullman di Mekah, dan itu Masjidil Haram itu satu langkah itu udah hotel Pullman. Iya. Saya video call tapi nggak saya jadikan konten, kemarin lupa. Kata saya, Kang, ini Masjidil Haram bener nggak buka untuk umum ataupun untuk penduduk Mekah? Jangankan untuk penduduk Mekah, saya katanya yang kerja di hotel ingin masuk ke masjid, sebelum masuk pelatarannya saja sudah tidak boleh. Itu hanya untuk pengurus masjid. Iya benar. Karena yang saya lihat sih kalau di live televisi ya, terlihat masih ada jemaah yang melaksanakan sholat taraweh, sholat berjamaah. Tapi banyak orang yang menyangka bahwa itu udah dibuka. Itu bahkan ada yang update bahwa Masjidil Haram dibuka untuk umum. Jadi harus inilah buat teman-teman yang seneng main media sosial dan sering share informasi pun. Bahkan kemarin tuh ada media sini yang bilang katanya pemerintahan sini membuka tetapi SAP-nya direnggangin segala macam, dan itu hoax. Iya kan? Pernah baca nggak? Dan juga yang saya lihat Kang Azam, kita sambil ngobrol santai tapi bermanfaat ya, ada sambil mengasih informasi yang bermanfaat. Maksud saya informasi terkini seputar Arab Saudi, dan juga ngobrol sambil kalau istilahnya ada manfaatnya gitu. Gini, saya pertama kalau misalkan ini Kang Hidayat, kalau misalkan kita dengan situasi sekarang tidak lepas isu ataupun faktanya Arab Saudi ya masih membahas terkait COVID-19. Iya sih, karena apalagi itu ya yang iya, karena kita juga butuhlah informasi seperti itu. Oleh sebab itu saya ya ada inisiatif gitu untuk membuat konten seperti itu. Terlebih saya kan lockdown istilahnya di Arab Saudi, jadi tidak leluasa untuk membuat vlog ke luar gitu. Ya otomatis saya sebisa mungkin dan sekreatif mungkin ya seperti itu. Meskipun ada sebagian yang bilang itu kurang kreatif. Begini justru begini kan Kang Hidayat, saya pribadi, saya di YouTube baru sekali, dan saya sering nonton channelnya Kang Hidayat ini, Masya Allah keren. Dan channel Kang Hidayat ini kemarin datang sama temen Kang Azam nih, katanya channelnya Kang Hidayat bagus lah. Kata saya emang dia bagus, kata saya kan dia itu memberikan informasi yang real, memberikan informasi yang istilahnya itu memang informasi tersebut dibutuhkan sama orang banyak, dan bukan hanya PMI loh. Orang-orang di Indonesia itu butuh banget informasi seperti yang disampaikan oleh Kang Iya di channel Kang Hidayat. Benar. Begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan kurang kreatif, menurut saya salah besar sih. Iya, makanya saya juga kadang begini.
beri saya kesempatan ngobrol. Saya tadi Kang Hidayat ngobrol ada yang bilang kurang kreatif. Kalau saya pribadi kebalikannya, antum sangat kreatif. Kenapa? Di saat lockdown seperti ini kita berkontribusi memberikan sesuatu yang istilahnya itu positif, gitu kan? Di saat kita nggak bisa bikin vlog keluar karena memang mentaati aturan pemerintahan yang ada di Arab Saudi, ya kita ngapain? Kita mencari informasi yang istilahnya informasi tersebut dari sumber yang ada payung hukum dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena saya pengambilan semua yang saya update itu saya juga hati-hati dan hasil banding gitu ya. Saya lihat dari akun resmi pemerintah Arab Saudi seperti ini, terus ada di grup lain yang maksudnya grup yang ini seperti ini, wah kayaknya ini real gitu, karena diambilnya dari akun resmi. Oleh karena itu ya saya berani update juga gitu. Cuman ada sebagian orang yang bilang kayak gini, mungkin kalau netizen saya anggap oke ya, kalau netizen udah biasa kita kerja di sosial media, ya terserah itu mah mereka yang menilai. Cuman dari lingkungan kita sendiri yang kurang setuju dengan konten saya yang ini, yang katanya dengan alasan apa? Dengan alasan katanya ya ngambil video orang gitu, atau ngambil informasi orang. Ya kurang kreatif istilahnya, saya nggak ngevlog video sendiri gitu. Dan begini, boleh saya ini pendapat ya. Ya gimana pendapat Kang Azam? Sih kita di sini. Iya, karena Kang Azam saya TKI gitu loh, saya TKI, saya PMI, sama lah kita di sini. Kita datang dari Indonesia, kita punya cita-cita masing-masing. Dan kalau ada PMI yang istilahnya punya inisiatif jadi YouTuber, itu sangat mempunyai nilai yang sangat bagus, gitu kan. Nah, kalau misalkan, karena saya tahu channelnya Kang Idai, saya ngikutin terus Kang Idai. Terima kasih. Informasi yang disampaikan, cara penyampaiannya seperti apa, berita apa yang disampaikan. Kalau ada yang bilang kurang kreatif dan ngambil video orang lain, oke, Kang Idai ngambil video orang lain, tetapi video apa yang diambil? Ya kan? Iya. Video apa yang diambil, terus konten apa yang disampaikan, dari mana Kang Hidayat ngambil. Kalau misalkan ngambil dari KJRI, ngambil dari KBRI, ngambil dari pemerintahan sini yang sifatnya mereka itu memberikan informasi, berita yang ingin, dan berita tersebut itu disampaikan ke media sosial supaya orang tahu, ya kan? Iya. Suatu berita disampaikan supaya orang tahu. Dan ketika Kang Idai membantu berita tersebut menyebarluaskan, bukankah itu hal yang positif? Positif. Iya. Ya nggak? Iya, karena juga saya berniat untuk nge-share informasi yang saya dapat. Selebihnya itu diterima atau tidak, saya alhamdulillah bersyukur aja. Dan masih banyak juga yang support, yang berterima kasih. Nah, disitulah saya semakin semangat. Meskipun pernah sih sempat saya pengen berhenti dari konten yang ini gitu. Konten yang ini. Jangan. Konten yang sekarang saya pengen berhenti. Ya saya down, saya bilang udahlah saya mau berhenti dan nggak upload video, tapi masih banyak yang support, yang request, dan saya masih semangat sih sampai saat ini alhamdulillah. Kang Idai, ada kita gini aja, kita harus akui bahwa tidak semua PMI itu ngerti bahasa Arab, apalagi tulisan Arab yang sifatnya itu Arab gundul. Paham? Iya. Dan tidak semua PMI di Arab Saudi ini, bahkan di negara lain pun, mereka itu senang dengan membaca. Dan hampir sebagian besar, hampir 95% Arab Saudi memberikan informasi itu lewat Twitter dengan tulisan Arab. Iya. Iya kan? Dan termasuk pemerintahan, saya mau mengkritik juga buat KJRI dan KBRI kalau misalkan memberikan informasi dan berita itu mohon yang lengkap selengkap-lengkapnya biar kita paham gitu loh. Nah, Kang Idai ini mencoba memberikan informasi sekomplit mungkin dengan penjelasan yang memang real gitu loh, real sesuai beritanya. Dan saya lihat Kang Idai ini tidak memberikan informasi yang hoax. Saya di channel-channelnya alhamdulillah sih. Konten itu Kang Idai nggak melihat ataupun nggak update bikin konten yang hoax supaya meningkatkan subscriber di upload, enggak. Benar banget Kang Idai itu memberikan klarifikasi bahwa ini loh berita yang hoax, gitu kan? Benar banget Kang Azam. Itu kan positif. Jadi kalau ada yang bilang nggak kreatif, itu logikanya di mana gitu loh. Saya heran sih. Allah.
Iya benar banget Kang Azam, saya justru saya nggak peduli ya dengan tambahan subscriber atau viewers. Yang penting saya memberikan informasi dan meluruskan yang hoax. Karena saya juga kadang, saya kan tinggal di Arab Saudi atau kita ya, Kang Azam juga pasti lebih tahu tentang situasi saat ini di Arab Saudi. Tapi banyak media yang lain yang memberitakan bahwa di Arab Saudi seperti ini, di Arab Saudi seperti ini. Itu yang gak sesuai dengan yang kita lihat di sini. Nah, oleh sebab itu saya mencoba untuk meluruskan berita tersebut. Iya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Begini loh Kang Idai. Iya, kenapa? Kita sudah, kalau kita mau ngomongin capek waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, iya kan? Dan ketika hasil karya kita ngedit itu nggak gampang. Bener banget. Saya iya. paham. Apalagi konten yang ini berbeda banget. Saya juga kan. Iya. Kalau saya dibilang kurang kreatif itu, aduh gimana? Oke lah. Tapi saya juga pernah nge-vlog. Maksud saya hobi. Kenapa nama saya Idai Adventurer? Karena saya suka dengan yang namanya jelajah. Nah, di jelajah itu saya suka dengan yang namanya nge-vlog atau ngambil rekaman ya, memori gitu. Itu lebih mudah cara pengeditannya, nge-vlog itu lebih mudah, tinggal motong-motong aja. Iya, betul. Tapi kalau yang konten seperti ini, informasi yang kita berikan itu harus susah banget dengan penyesuaian kalimat yang kita ucapkan dengan referensi videonya gitu apa, biar orang itu enak menontonnya dan juga menikmati apa yang kita sampaikan itu pas gitu. Itu lebih susah. Kalau misalkan Kang Idai ngambil potongan video-video dari orang-orang yang senang nge-vlog, termasuk dari video-video YouTuber yang ada di Arab Saudi ataupun di Indonesia, ya mungkin itu suatu nilai yang harus diperbaiki ya kan. Tetapi Kang Idai dan harus meminta izin ke yang mempunyai video tersebut. Saya mengerti akan itu. Sifatnya memang mereka nge-vlog dengan diari mereka sendiri, video mereka. Tetapi ketika saya lihat kontennya Kang Idai itu memberikan suatu konten yang istilahnya sifatnya itu secara umum dan sifatnya itu yang memang yang dicari sama orang sekarang itu loh, dan diambil dari media-media, bukan media perorangan Kang Idai. Kalau diambil dari konten perorangan, oke, Kang Idai harus izin, oke saya mau pakai ini, tapi kan ini tidak. Kita ngambil dari istilahnya dari Twitter Arab Saudi. Mereka kan ingin menulis informasi. Iya. Contohnya saya tidak memfollow KBRI, dia tidak memfollow KJRI Jeddah, tidak memfollow Twitternya Arab Saudi. Tetapi saya memfollow Kang Idai. Iya saya. Terima kasih. Tahu kan informasinya itu dari Kang Idai, dan ini memang dari pemerintahan Arab Saudi dan pemerintahan Indonesia. Itu loh poinnya yang harus benar-benar dicermati. Ya mungkin saya terlalu depan, tapi kalau saya sih ngomong ya saya mah apa adanya gitu. Ini pendapat saya pribadi, ini jangan bawa siapa-siapa. Ini pendapat saya pribadi tentang konten antum. Tapi alhamdulillah ternyata kita ngobrol dengan banyak orang, dengan teman, sharing apa pendapat orang lain tentang konten saya, dan alhamdulillah masih diterima. Akhirnya saya masih bisa semangat lah, insya Allah. Iya. Haruslah. Kalau misalkan kita ada orang yang setuju semua, nggak seru. Ya bener banget sih. Gitu loh. Yang dimaksud nggak seru itu bukannya kita merasa ingin terus dihujat, tidak. Apa sih bahasa, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar. Gitu. Pokoknya ya semangat aja lah Kang Idai. Selagi antum merasa positif dan banyak orang-orang yang mendukung, termasuk saya mendukung, jalan aja. Karena konten antum berkualitas. Insya Allah sih, saya juga ini kalau misalkan udah open lockdown total gitu, istilahnya 24 jam dibebaskan lagi, udah kangen banget sama yang apa? Saya tunggu di Jeddah. Iya, yang namanya nge-vlog itu udah kangen. Semangat Kang Idai bikin kontennya. Ya insya Allah, terima kasih Kang Azam. Insya Allah. Channel antum keren kok. Ya insya Allah. Apa nama channelnya Kang Azam? Biar yang lain ngikutin juga. Channel saya Azam Abdullah. Azam Abdullah. Oke, insya Allah. Syukran lah, Mas Salama. Saya terima kasih banget sudah bisa bergabung dan ngobrol santai. Syukran. Saya juga terima kasih. Ya, sama-sama. Insya Allah. Yalah Mas Salama. Insya Allah main ke Taif.
Ya, insya Allah. Oke bro, oke. Syukron.